Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur-sedulurku, kita berkumpul sejenak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Apa kabar sampean di hari ini, di jam ini? Semoga sehat dan semoga tenang hati. Mari terus kita setapak demi setapak ikhlas kepada ujian ini, apapun kesulitan kita, saling mengingatkan, saling mendoakan, dan saling menguatkan. Insya Allah kita akan lolos dan diberi pertolongan oleh Tuhan yang Maha Penolong. Nah, kali ini saya minta izin untuk sharing tentang bullying. Ini soal yang sampai di hari-hari ini belum rampung dan menimpa hampir seluruh kita, terutama anak-anak kita di benua manapun. Ya, tidak peduli di negara-negara modern, negara-negara maju. Di negara modern dan negara maju itu juga punya tradisi bullyingnya secara lebih maju. Mereka membuli karena kemajuannya itu. Sumber-sumber kemajuan, pengetahuan, dan kecerdasan itu juga menjadi alat bully karena mereka bisa mencari bahan-bahan bully secara baru. Nah, sementara negara-negara yang terbelakang dan negara-negara yang sedang berkembang juga punya model bullyingnya sendiri. Dan tidak kalah kerasnya bully dari yang berasal dari kebodohan dan keterbatasan itu. Itu bisa sangat menyakitkan, sementara pembulinya sangat tidak menyadari efek kesakitan yang ditimbulkannya. Ini bahayanya bullying yang datang dari arah kebodohan. Sementara kalau bullying pintar itu sudah memain-mainkan sebuah simbol, sebuah alat-alat yang bermaksud politis, yang bermaksud lebih menghantam tujuan-tujuan psikisnya saja. Ya. Walaupun tidak memungkinkan, tidak juga menutup kemungkinan mereka bisa memakai alat-alat yang bersifat fisik, jadi yang membahayakan fisik. Tetapi itu benar-benar sebuah sebuah kadar yang sudah kebangetan kalau di negara-negara maju itu. Tapi di negara-negara susah itu bullying itu benar-benar tendensi fisiknya masih sangat keras. Jadi bahayanya ganda, bisa fisik, bisa hati seseorang. Nah, dampaknya bisa sangat membunuh seseorang itu secara mental, bisa mendowngrade keyakinan dirinya. Sebaliknya juga bisa mengobarkan dendam di kelak kemudian kalau seseorang sudah memiliki modal-modalnya. Ya. Sementara di negara-negara yang sudah maju, beberapa orang yang lolos dari bullying itu karena psikisnya yang sangat dijadikan target, dampak-dampaknya juga sangat psikologis, ya. Misalnya Elon Musk itu korban bullying, lalu Taylor Swift itu korban bully. Sehingga kalau mereka menggunakan akal kecerdasannya untuk mengatasi bullying di sebuah ekosistem yang sudah cerdas, mereka juga menjadi cerdas ya di dalam mengatasi persoalannya itu, sehingga mereka menjadi orang-orang sukses. Tetapi tidak semua orang-orang, bahkan di negara maju itu, bisa mengatasi bullyingnya secara maju. Ada juga yang begitu hancur hidupnya sehingga kalau ini di negara yang bebas menjual senapan, ke toko senapan, ya, karena senapan di situ legal untuk dibeli. Terus ke sekolahnya, berondong seluruh isi sekolah. Maka penembakan-penembakan massal di negara-negara semacam itu menjadi tipikal kalau kita baca statistiknya, itu akibat kemampatan psikis yang bukan main tersumbatnya, sehingga begitu meledak ya akan sangat menimbulkan gegar yang tidak sederhana.
Nah, sebelum saya menceritakan pengalaman-pengalaman bullying yang saya terima sejak saya dibully itu bukan istimewa sebetulnya. Anda pun mengalami itu di dalam konteks Anda. Maka kita sharing pengalaman saja agar kita saling bertukar informasi, bertukar semangat, dan bertukar tips. Bagaimana adik-adik kita, anak-anak kita, dan teman-teman kita yang sedang menghadapi persoalan yang sama itu mendapat penguatnya. Jadi ada beberapa hal, beberapa item saya, kalau tidak salah mencatatnya ada sekitar 4 item yang membuat seseorang atau anak, ya paling tipikal anak, itu rawan dibully. Satu kekurangannya, catat ya, satu kekurangannya, tetapi kekurangan ini bukan satu-satunya pintu masuk. Kedua, kelebihannya. Ya. Ketiga, fisiknya. Ya. Walaupun fisik itu bisa dimasukkan dalam kelebihan maupun kekurangan, tapi saya ingin membedakan ada jenis kekurangan-kekurangan non-fisik yang bisa rawan menjadi bahan bully. Jadi tidak peduli Anda ini kaya atau miskin, lebih atau kurang, kalau Anda dianggap memiliki kekurangan fisik, Anda akan rawan bully. Yang keempat, apakah Anda anak baru di sebuah komunitas, ya? Nah, yang kelima adalah gabungan dari ini. Sudah Anda memiliki kekurangan, Anda anak baru, dan Anda dianggap strategis secara fisik untuk dibully, ya. Jadi ada 5 item, yang 4 adalah kekurangan, kelebihan, terus fisik, ya. Terus yang kelima adalah gabungan dari keempatnya itu. Nah, mari kita cek daftar kekurangan kita secara non fisik, ya. Nanti kalau kekurangan fisik itu adalah persoalan-persoalan yang lain. Kekurangan kita non fisik, mungkin kita lahir dari keluarga miskin. Ya, wah itu Anda bisa punya rumah, tapi rumah jelek. Sementara walaupun banyak sekali keadaan-keadaan yang setipe Anda, tapi bullying itu tidak menghitung variabel-variabel apakah kemiskinan saat itu sedang menjadi derita bersama, atau hanya derita Anda dan keluarga satu-satunya. Nggak urusan itu. Mau bersama-sama, mau Anda menderita sendiri dan keluarga Anda, bullying tetap akan menghampiri karena ia bisa datang dari sebuah tendensi-tendensi yang khas. Misalnya begini, sama-sama miskin saja bisa saling membuli. Misalnya, si miskin ini kok bisa makan atau bisa membeli baju lebih baik daripada makanan dan baju Anda yang biasa Anda usahakan sehari-hari. Jadi anak tetangga, terutama kalau Anda masih anak-anak, sama-sama miskin, tapi di hari tertentu kok si miskin tetangga Anda itu memiliki barang atau keadaan yang lebih berharga, padahal itu pun hanya khusus di hari itu. Anak tetangga itu bisa merasa superior dan menganggap tetangga yang sama miskinnya di sebelahnya itu sebagai si inferior, lalu memunculkan sebuah agresi-agresi kecil. Agresi kecil itu terdengar biasa bagi orang tua, tapi sangat membahayakan bagi anak-anak karena hanya
diledek bahwa mainannya itu tidak keren saja, dan itu mainan orang miskin yang sudah tidak model, padahal yang membuli juga orang miskin. Cuman dalam soal mainan, mereka merasa lebih kaya. Ini saja sudah menjadi gempuran yang tidak sederhana untuk anak-anak kita. Siapa anak-anak kita itu? Salah satunya saya mengalaminya. Baju tetangga yang lebih baik, mungkin karena dibelikan oleh saudaranya atau sedang mendapat keberuntungan apa, dan lebih baik dari baju kita yang waktu itu, saya sebagai anak-anak dan dia juga masih anak-anak, walaupun keluarga kami sama-sama miskin ya, tapi karena anak tetangga itu sedang mendapat keberuntungan, itu menjadi biang penderitaan. Apalagi kalau penderitaan itu memang dimanipulasi atau dimanfaatkan sebagai bahan untuk superioritas mereka, ya. Ini tidak sederhana bagi anak-anak. Terus mungkin Anda kurang secara intelektual atau dianggap kurang cerdas, entah macam-macam, dari kecerdasan sekolah sampai kecerdasan di kampung. Ada kecerdasan intelektual, juga ada kecerdasan kinestetik, kecerdasan motorik misalnya. Walaupun Anda miskin, katakanlah, tetapi ketika Anda sangat pintar bermain bola, Anda bisa saja menjadi hero dan menjadi idola. Sudah miskin secara ekonomi, tidak pintar bermain bola, ya, selesai kita. Akan rawan gangguan. Terus, sudah miskin, sudah tidak bisa bermain bola, tidak mengapa. Asal jago berenang di sungai-sungai desa. Ya. Tidak bisa main bola, tidak bisa berenang, tidak bisa tidak hidup dari keluarga kaya, nggak apa-apa. Tapi jagoan berantem. Wah, ini malah jadi top leader di wilayahnya. Ya, ini kekurangan-kekurangan yang bersifat non fisik. Ya. Sekarang tidak hanya kekurangan itu sebagai sumber bully. Celakanya kelebihan pun itu bisa menjadi sumber bully. Karena bullying itu memang tidak peduli kaya, miskin, bodoh, pintar, si objek bullying. Tapi karena bully ini memang seperti hoax itu. Ia butuh akses, butuh menyalurkan naluri-naluri jahatnya, naluri-naluri destruksinya. Walaupun keadaan sebenarnya sedang baik-baik saja, bahwa miskin itu tidak hina, bahwa kekurangan fisik itu tidak aib, bahwa kaya itu tidak hebat dan miskin juga tidak penderitaan. Tapi pembuli ini selalu mencari segala keadaan untuk dijadikan sebuah alasan-alasan untuk naluri agresivitas mereka, sehingga kita kaya ya tetap dibully, miskin apalagi, kita ganteng dibully, jelek dibully, atau cantik atau jelek sama-sama dibully. Dari mana pintu-pintunya? Ada saja alasannya, nanti saya jelaskan. Misalnya kelebihan Anda kaya, ya. Tapi kalau Anda cowok, Anda tidak ganteng. Mungkin bagian-bagian fisik tertentu itu tidak lazim pihak lain. Wah, itu bagian-bagian entah mulut, entah gigi, entah kepala, entah badan, entah tinggi tubuh, itu tak peduli Anda sekaya apapun, itu rawan menjadi alat untuk bully pihak lain. Ya, Anda mungkin ganteng atau cantik sekaligus kaya, tapi apakah pembuli itu akan kehabisan pintu? Tidak. Mungkin Anda walaupun kaya dan ganteng, Anda dianggap kurang berani. Ya. Main-main sampai jauh, seperti anak-anak kampung sebelah. Mungkin Anda terlalu tertib, ya. Pulang, pergi sekolah, pulang, dan tidak berani nakal manjat pohon sampai ketinggian tertentu, atau malah bersama-sama mencuri buah.
Anda menjadi anak tertib saja, wah itu sudah akan dikepung oleh potensi-potensi bully. Dan pembuli Anda bisa orang yang secara ekonomi lebih miskin. Ini dalam konteks anak-anak. Nanti bullying remaja, tua itu selalu ada dan tidak pernah berhenti. Jadi mau kekurangan, mau kelebihan. Karena yang disebut kekurangan itu biasanya hanya kekurangan-kekurangan tertentu sehingga seseorang masih memiliki ruang untuk lebih di kelebihan-kelebihan yang lain. Begitu juga kelebihan. Kelebihan tertentu itu tidak otomatis menambal kekurangan-kekurangan si pemilik kelebihan itu. Itulah kenapa bullying itu ada saja, mereka punya alasan itu. Jadi kurang ya dibully, lebih ya dibully. Terus fisik ya, sekarang kekurangan maupun kelebihan yang bersifat fisik. Tadi kekurangan dan kelebihan yang bersifat non fisik. Saya misalnya banyak dibully karena tinggi tubuh saya. Wah, berat sekali ya. Sudah miskin, pendek dan tidak ganteng. Dan bahkan saya memiliki bagian-bagian tubuh tertentu saat itu yang sangat tidak lazim. Misalnya saya punya semacam apa ya, di kaki itu semacam benjolan gitu. Mungkin tumor tapi lunak ya. Itu saja saya menyembunyikan dengan rapat. Karena saya tahu risikonya. Begitu benjolan ini diketahui teman dan bocor menjadi konsumsi publik, selesai saya. Dan benar. Padahal itu sebuah kelemahan-kelemahan yang sangat tidak prinsipil. Penyakit juga tidak, sakit juga tidak. Tetapi hanya karena bocor menjadi konsumsi publik, lalu kepada saya disematkan sebuah stigma yang dicocok-cocokkan dengan benjolan itu, hidup saya terasa remuk redam. Ya, saya marah sekali pada cacat di telapak kaki itu. Nah, walaupun sekarang menjadi sumber kebahagiaan karena telapak kaki itu saya punya kebiasaan untuk disentuh-sentuh baik oleh ponakan, oleh anak-anak saya, yang itu menjadi relaksasi yang enak itu. Kalau itu disentuh itu benar-benar ada terapi relaksasi ya. Dulu menjadi sumber ketegangan hidup. Jadi kekurangan fisik, benjolan di tubuh, tinggi tubuh yang kurang. Saya menyangka bahwa karena saya pendek, lalu kalau menjadi orang yang tinggi itu otomatis bahagia. Ternyata fakta itu tidak saya temui. Saya memiliki teman yang sangat tingginya nggak kelewatan, ya, tidak umum ketinggian. Itu juga menderita karena dia dibully justru karena ketinggiannya itu. Maka fisik ini merepotkan kalau dianggap sebagai biang kerepotan itu ya. Anda mau tinggi dibully, mau pendek dibully, mau ganteng dibully, mau cantik dibully. Karena kalaupun Anda cantik pun ada saja jenis-jenis tertentu yang kebetulan cocok dengan kecantikan Anda itu, padahal sesuatu itu sangat tidak prestis ya. Mungkin boneka-boneka tertentu yang ya mungkin boneka horor atau boneka yang menggambarkan itu monster atau hantu. Kebetulan kok punya tipikal rambut seperti Anda, walaupun dalam keseharian Anda ini cantik, wah Anda bisa dibully habis-habisan karena disejajarkan dengan boneka hantu itu. Itu pun yang cantik, apalagi yang tidak cantik. Banyak sekali alasan-alasan bagi pembuli itu untuk masuk. Terus jadi kekurangan, kelebihan, terus fisik, ya, kekurangan, kelebihan, fisik. Yang keempat, tidak peduli apakah Anda punya kekurangan atau kelebihan fisik, non fisik,
ekonomi, Anda akan rawan dibully kalau Anda anak baru. Ya, anak baru. Baru pindah sini, pindah sana, sebentar lagi pindah sekolah, sebentar lagi pindah pergaulan. Itu berat sekali karena harus menghadapi sebuah tradisi bahwa anak baru itu harus mengalah, harus tidak boleh sok, harus mentraktir lebih dulu, menyapa lebih dulu. Kalau Anda tidak memenuhi itu, Anda akan menjadi musuh hegemoni lama. Ya. Yang kelima adalah gabungan dari itu semua. Sudah Anda kurang secara ekonomi, kurang secara fisik, ya. Terus Anda sebagai anak baru, maka Anda dikepung oleh potensi-potensi bullying yang tidak setiap anak-anak memiliki kecerdasan, memiliki keberanian, dan memiliki kemampuan. Ya. Berani belum tentu mampu, mampu belum tentu berani, maka semoga siaran ini menjadi alat bantu kesadaran, terutama bagi orang tua, dan khususnya bagi anak-anak, bagi remaja, yang mungkin memiliki pengalaman-pengalaman dibully dari pintu-pintu yang saya sebutkan tadi. Ya. Selebihnya nanti siaran-siaran berikutnya saya akan memulai pengalaman-pengalaman saya dibully sejak tahun sekian sampai tahun sekian, tentu sepanjang saya mengingatnya. Dan bagaimana agar keluar dari zona yang sangat berat itu, sepanjang yang saya praktekkan, waktu itu mungkin bersifat spekulatif dan bersifat agak awur-awuran karena frustasi dan karena tertekan, tapi ternyata sengawur-ngawurnya dan sespekulatif saya saat itu, ternyata itu dorongan-dorongan untuk mentas dari bullying itu, dan itu polanya bisa dicitrakan. Kalau saya mengingatnya sampai di hari ini, sebetulnya dia punya pola yang bisa diedukasikan kepada banyak saudara-saudara kita. Semoga bermanfaat nanti di siaran selanjutnya, karena kalau terlalu panjang nanti Anda bosan. Ya, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.